Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Aulia, Vina Wulandari, Salvina Zaldi, Sabrina Arianti, Salma Abida Faiza, dan saya sendiri, Fasyada Bira Asriani, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang 2D clipping, yaitu Cyrus Beck algoritma. Di mana kami di sini memiliki latar belakang masalah, yaitu clipping garis ini akan diproses dengan memeriksa endpoint dari suatu garis. Nah, clipping garis ini akan digunakan dengan beberapa algoritma lainnya. Namun, algoritma yang paling terkenal di sini adalah algoritma Cohen-Sutherland. Tapi dari algoritma Cohen-Sutherland ini masih memiliki beberapa kekurangan sehingga akan dilengkapi oleh algoritma si Cyrus Beck ini. Nah, berdasarkan hal itu, kami ingin mengetahui nih apa sih Cyrus Beck itu dan bagaimana perbandingannya dengan si algoritma Cohen-Sutherland. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa itu Cyrus Beck-Line? Yang kedua itu, apa perbedaan Cohen-Sutherland dan Cyrus Beck-Line? Lalu, bagaimana sih implementasi dari Cyrus Beck-Line ini menggunakan bahasa pemrograman Python? Dan tentunya, batasan masalah di sini adalah kami hanya membahas materi tentang Cyrus Beck-Line. Lalu terdapat juga tujuan penelitian. Yang pertama itu mengetahui definisi dan materi mengenai Cyrus Beck-Line. Lalu ada dapat membedakan antara Cohen-Sutherland dan Cyrus Beck-Line ini dan membuat pseudocode Cyrus Beck-Line. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabrina Arianti. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya akan membahas mengenai definisi 2D clipping. Clipping merupakan metode untuk menghilangkan sebuah area garis yang tidak perlu digambar apabila melebihi area gambar, sedangkan bagian objek yang berada di luar batas akan disembunyikan. Hal ini dilakukan agar perhitungan yang dilakukan tidak terlalu rumit. Jenis-jenis 2D clipping. 2D clipping sendiri memiliki dua jenis, yaitu clipping garis dan clipping titik. Clipping garis adalah barisan titik-titik yang jumlahnya tak terhingga, di mana tidak ada dua titik yang memiliki ruang di antara keduanya. Garis-garis yang tampak pada area dikelompokkan menjadi 3, garis yang terlihat seluruhnya, yang terlihat sebagian, dan yang tidak terlihat sama sekali. Yang kedua ada clipping titik. Clipping titik sendiri adalah teknik yang berkaitan dengan tampilan titik yang tepat dalam adegan. Jenis ini jarang digunakan pada jenis clipping garis dan poligon. Jenis ini digunakan dalam beberapa situasi, misalnya pemandangan yang melibatkan gerakan partikel seperti debu, ledakan, dan lain-lain. Asumsikan jendela clipping berbentuk persegi panjang. Nilai koordinat minimum dan maksimumnya yaitu XW maksimal, YW maksimal, dan XW minimum, YW minimum. Nilai koordinat minimum dan maksimum ini akan menentukan ukuran jendela dan setiap titik X, Y ini dapat ditampilkan harus memenuhi pertidaksamaan berikut. Jika tidak, titik ini akan terlihat. Titik ini akan tidak akan terlihat. XY minimum ini akan kurang dari sama dengan X, dan X ini akan kurang dari sama dengan XY minimum, maksimum. Begitu juga P-nya. P-nya harus lebih besar dari YW minimum dan harus lebih kecil sama dengan YW maksimal. Berikut tampilannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarvina Zaldi. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya, Cohen-Sutherland line clipping. Cohen-Sutherland clipping merupakan algoritma garis yang mendorong garis menjadi bagian-bagian yang berada di dalam persegi panjang. Nah, hal ini akan menghilangkan kumpulan garis dan area persegi panjang tertentu yang berada di luar area dan memotong garis-garis yang berada di dalam yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, algoritma ini membagi dua ruang dimensi menjadi 9 daerah. 9 wilayah tersebut dibuat dengan 8 wilayah di luar dan 1 wilayah di dalam. Setiap titik akhir akan memuat operasi AND dan OR yang dilakukan atas kode dari wilayah titik akhir untuk memutuskan apakah segmen garis berada di dalam atau di luar jendela clipping. Terdapat pseudocode Cohen-Sutherland clipping.
Yang pertama, pilih sebuah wilayah code untuk kedua titik ujung dari garis yang diberikan. Yang kedua, jika kedua ujung memiliki kode wilayah 0000, maka dapat dikatakan bahwa garis berada di dalam seluruhnya. Jika tidak, maka lakukan operasi untuk kedua kode wilayah. Lalu jika hasilnya bukan 0000, maka dapat dikatakan garis berada di luar. Jika tidak, maka garis berada di dalam. Selanjutnya, pilih titik ujung garis yang berada di luar bidang. Kemudian, tentukan garis titik potong batas bidang berdasarkan kode wilayah. Ganti titik ujung dengan titik pada batas bidang dan juga kode wilayahnya. Ulangi langkah 2 sampai kita mendapat garis yang terpotong diterima atau ditolak. Untuk garis lainnya dapat diulangi dari langkah yang pertama. Selanjutnya ada Cirrus backline clipping. Nah, ini merupakan algoritma clipping garis yang dirancang untuk menjadi lebih efisien daripada algoritma Cohen-Sutherland yang menggunakan clipping berulang. Cirrus back ini biasanya digunakan dengan jendela clipping poligon cembung dan perlu melakukan nilai parameter T dan dalam presentasi parametrik segmen garis untuk titik di mana segmen memotong tepi clipping. Kemudian terdapat pseudocode dari Cirrus backline clipping. Yang pertama, pilih titik yang disebut P1 dari kedua titik garis P0, P1. Yang kedua, untuk setiap titik poligon, hitung normal menunjuk jauh dari pusat poligon, yaitu N1, N2. Yang ketiga, untuk setiap tepi, pilih PI, I menuju ITH. Kemudian pilih salah satu simpul tepi yang sesuai. Misalnya, untuk ABC poligon dan untuk sisi AB. PI ini dapat berupa titik A atau titik B dan menghitung P0 kurang PI. Yang keempat, hitung P1 kurang P0. Yang kelima, hitung produk titik untuk setiap tepi, yaitu NI dalam kurung P0, PI dan NI dalam kurung P1 kurang P0, di mana I menuju ITH adalah simpul pada poligon cembung. Selanjutnya, kita dapat menghitung nilai parameter T untuk setiap tepi dengan rumus yang tertera di dalam layar. Yang ketujuh, nilai T yang NI dalam kurung P1 kurang P0 yang keluar menjadi negatif, ambil nilai minimal dari mereka dan 1. Yang kedelapan, semua nilai T yang NI dalam kurung P1 kurang P0, kemudian keluar menjadi positif, lalu diambil nilai maksimumnya dari nilai T tersebut dan 0. Yang terakhir, kedua nilai T yang diperoleh dari algoritma ini digabungkan ke dalam bentuk parametrik dari garis yang akan dipotong. Dan 2 poin yang dihasilkan diperoleh adalah titik terpotong. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Aulia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada studi kasus. Pada studi kasus kali ini, kami akan menyelidiki algoritma apa yang lebih efisien di antara algoritma Cohen-Sutherland dan algoritma Cirrus-Beck. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan software Python untuk membantu penyelesaian dengan komputasi 2 dimensi. Dan langkah pengerjaannya, yang pertama kita definisikan dahulu persamaan algoritmanya. Yang kedua, kita implementasikan persamaan manual dalam bentuk pseudocode di Python atau Google Colab. Dan yang ketiga adalah interpretasi hasilnya. Lalu, perbedaan Cirrus backline clipping dengan Cohen-Sutherland line clipping. Cohen-Sutherland line clipping perbedaannya yang pertama, clipping window region dapat berbentuk persegi panjang saja dan tidak ada bidang poligonal lain yang diperbolehkan. Perbedaan yang kedua adalah tepi bidang clipping berbentuk persegi panjang harus sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang ketiga, jika titik-titik akhir garis-garis dalam batas ekstrim, yaitu satu di RHS, lain di LHS, dan satu di atas dan lainnya di bawah, maka bahkan jika garis tidak melewati daerah clipping, jika icon logis persimpangan 0000 mengisyaratkan bahwa segmen garis akan terpotong, tetapi kenyataannya tidak demikian. Selanjutnya, perbedaan untuk Cirrus backline clipping yang pertama, Cirrus backline ini adalah algoritma clipping yang digeneralisasikan. Perbedaan yang kedua adalah algoritma ini dirancang agar lebih efisien daripada algoritma Cohen-Sutherland yang menggunakan clipping berulang. Dan yang ketiga adalah Cirrus backline ini adalah algoritma umum dan dapat digunakan dengan bidang clipping poligon cembung, tidak seperti Cohen-Sutherland yang hanya dapat digunakan oleh area persegi panjang.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Salma Abidah. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, proses pembuatan algoritma dari virus B. Yang pertama, kita harus cari dulu nilai normal. Pada dasarnya nilai normal ini memiliki konsep di mana dia menjauhi dari titik poligonnya. Nah, untuk N1 ini mengarah ke bawah, sehingga kita tahu ke bawah ini Y-nya negatif, dan berarti kita punya nilai N1 itu 0,1. Nah, untuk N2 dia berarah ke arah sebelah kiri. Nah, itu artinya dia X-nya akan terus berjalan, sedangkan Y-nya akan tetap. Jadi, dia punya nilai titik 1,0. Nah, untuk N3 dia mengarah ke atas, yang artinya Y-nya akan selalu bertambah, tapi X-nya tetap. Jadi, kita menyesuaikannya dengan 0,1. Untuk N4, dia mengarah ke sebelah kiri, yang artinya X-nya ini akan berjalan ke kiri dan bernilai negatif, maka kita punya min 1,0. Nah, selanjutnya setelah kita mencari nilai normalnya, kita akan mencari nilai T-nya. Nilai T ini memiliki rumus NI PEI dikurang P0 dibagi NI PI dikurang P0. Nah, untuk nilai T1 ini dimasukkan nilai N1 dikali sama nilai P1 dikurang P0 dibagi N1 dikali sama P1 dikurang P0. Yang artinya di sini 0,1 dikali sama 1,1 dikurangi dengan 2,0 dibagi dengan 1,1 dikalikan dengan 4,7 dikurangi 2,0. Nah, dari hasil yang kita dari T1 ini kita bisa menghitung menjadi 0,1 dikalikan untuk operasi yang dalamnya 1,1 dikurangi 2,0 berarti min 1,1. Nah, dibagi dengan 0,1 dikali 4,7 dikurangi 2,0 jadi 2,7. Nah, dari sini kita lakukan operasi dot product. Hingga dari operasi dot product kita peroleh 1/7. Sama halnya dengan mencari T2, kita lakukan yang sama. Di sini kita pakai N2 dan titik D. Kemudian dengan operasi yang sama, dengan melakukan operasi yang sama, maka diperoleh nilai 2. Untuk nilai T3 juga sama. Di sini kita pakai N3 dan juga pakai nilai C. Dengan proses yang sama, kita peroleh 6/7. Dan T4 juga sama, kita gunakan N4 dan juga titik D, maka diperoleh minus 1/2. Nah, dari T1 sampai T4, kita cari nilai maksimum dan nilai minimumnya, kita bagi 2. Di sini kita dapat nilai minimumnya itu ada di T1 dan T4. Dan dari T1 dan T4 ini, kita cari nilai yang paling maksimum atau yang paling besar. Yaitu nilai yang paling besar 1/7. 1/7 ini dimiliki oleh T1. Nah, selanjutnya kita pilih nih nilai maksimum. Nilai maksimum itu T2 dan T3. Dari nilai maksimum ini, kita cari nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil dari di antara T1 dan T3 ini adalah 6/7. 6/7 ini dimiliki oleh T2. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Cek. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan mencari garis baru, di mana garis baru ini merupakan garis yang berada di dalam poligon atau bidang yang kita miliki, dan juga titik-titiknya akan berpotongan dengan titik-titik di poligon tersebut. Tadi kita sudah mencari masing-masing nilai T, di mana T1 sampai T4, dan kita telah memperoleh untuk maksimum dan minimumnya. Kita peroleh di situ ada T sama dengan 1/7 dan juga T sama dengan 6/7. Untuk mencari garis baru,
kita menggunakan rumus yaitu P1 ditambah T dikali P1 min P0. Di mana P1-nya kita punya yaitu 2,0 dan P0 kita punya 4,7. Oke, selanjutnya kita substitusi aja ke dalam rumus yang tadi. Untuk PT yang pertama kita peroleh hasilnya yaitu 2,28,1. Lalu untuk T sama dengan 67 dengan cara yang sama, kita cari PT-nya dengan mensubstitusi P1, P0, dan T yang kita miliki, kita peroleh hasilnya yaitu 3,71,6. Dan 2,28,1 dan 3,71,6 merupakan titik yang berpotongan dengan bidang yang kita miliki. Oke, next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Setelah kami paparkan materi di atas, berikut juga contohnya, kita dapat menyimpulkan yaitu yang pertama, bahwa algoritma Cohen-Sutherland adalah salah satu metode clipping garis, di mana algoritma ini mendorong garis menjadi bagian-bagian yang berada di dalam area persegi panjang. Sebenarnya konsepnya mirip dengan algoritma Sirius-Black. Tetapi karena Cohen-Sutherland ini memiliki cara yang lebih panjang, di mana kita menggunakan clipping yang berulang, maka untuk algoritma Cohen-Sutherland ini dianggap belum efisien untuk digunakan. Maka dari itu, di kesimpulan kedua ini kami menjelaskan bahwa algoritma clipping garis Sirius-Black itu lebih efisien dibandingkan algoritma Cohen-Sutherland. Karena hal tersebut yaitu untuk mencari garis baru di dalam bidang, kita tidak memerlukan suatu clipping yang berulang. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.